Oke, selamat datang di podcast episode 1 dari Podkom, Podcast Himakom. Dan kali ini kita ditemenin sama salah satu penyanyi penyanyinya Banyumas, anak muda Indonesia yang juga sekarang sudah dianugerahi seorang anak. Alhamdulillah. Ini udah nikah ya kawan-kawan. Jadi jangan curiga dulu. Dia teman dari Ilmu Komunikasi 2019. Salam Mela, apa kabar? Oke, baik. Fadil gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi denger mau kesini anaknya buang air dulu ya. Iya, udah mau keluar tuh, udah mau cari mesin motor, tiba-tiba anakku pup. Jadinya balik lagi deh ke dalam. Udah beda ya sekarang ya ceritanya. Maksudnya udah dong. Dulu mungkin lu bisa langsung ke kampus aja. Iya. Sekarang harus ngurusin anak. Pulang juga bebas deh jam berapa. Sekarang mah inget yang di rumah ada anak. Iya, ada anak, ada suami minta jatah makan maksudnya. Oke. Tapi gimana Mel, maksudnya ceritain dong kayak awalnya gitu, ketika lu di umur yang muda ini, bahkan kita seumur ya, lu siap buat nikah tuh gimana ceritanya? Pertama-tama karena suami aku udah berumur ya, udah dewasa juga, selisih 9 tahun sama aku. Waduh, jauh juga ya? Iya, pemikirannya udah ke depan, udah mapan gitu deh. Jadi ya udah, kapan lagi gitu. Ya udah aku yakin aja gitu ya. Kan iya. Karena emang maksudnya ketika emang udah mau menikah itu dicari yang dewasa kan ya sebenarnya. Yang dewasa yang bertanggung jawab. Udah sih. Sebenarnya yang penting itu kan. Iya, kalau masalah materi mah bisa dia bareng-bareng kalau kata aku sih. Atau juga maksudnya sekarang Mela nih nggak dilarang sama suaminya buat kerja enggak? Oh, enggak, alhamdulillah itu yang paling penting sih, karena memang dari awal dia tahu kalau aku masih suka main, aku masih suka cari uang kayak gitu. Jadi ya udah, yang penting bertanggung jawab aja sih. Gitu, sama anak, sama suami gitu guys. Tetap sayang ya? Iya. Oke. Malam pertama yang lu cerita, oh enggak, Aduh jangan. Nanti kan kalian juga ngerasain sendiri. Iya. Tapi nih Mel, maksudnya lu akhirnya nikah itu karena merasa yakin kalau misalnya cowoknya dewasa, prospeknya juga udah ke depan. Cuman nih gimana akhirnya lu ini yang dulu denger katanya tuh kolektor ya. Kolektornya ini diartikan sendiri saja ya, bisa kolektor cincin atau apapun itu. Cuman ya kalian tahu lah maksud saya. Oke. Nah, itu gimana sampai lu akhirnya bisa yakin kalau lu tuh wah, gue siap nikah nih dari lu nya pribadi gitu. Iya, emang sebenarnya dari dulu aku dari dulu emang pengen nikah muda. Oh emang udah dari dulu? Iya. Waduh. Tapi emang kayak jadi kenyataan gitu loh, Dil. Gak tau kenapa, serius. Mimpi dan jadi kenyataan pernah ya? terlintas di pikiranku, aku pengen nikah muda gitu. Umur berapa tuh SMP? 19 tahun? Aku pengen nikahnya tuh 19 tahun dan ternyata terwujud gitu. Gila. Oh berarti lu nikah umur 19 tahun ya? Iya. Waduh. Ya, anak umur 20 tahun lah. Terus gimana tuh ketika maksudnya lu yang biasanya itu masih suka mungkin ngeghosting orang ya, dan lain-lain, tapi akhirnya lu bisa jadi kayak gini tuh gimana? Nah ya, sebelum aku kenal sama suamiku yang sekarang, aku emang dari dulu sukanya kayak gitu sih, sama teman-teman kampus juga. Buat yang nonton dan pernah dighostingin aku minta maaf. Itu karena emang aku tuh tahu mana cowok yang juga mainin aku atau mana cowok yang beneran sayang sama aku dan tanggung jawab sama aku tuh aku tahu. Gitu. Karena ya aku tahu karakter cowok-cowok yang deketin aku gitu. Dan akhirnya lu menemukan cowok lu yang jadi suami lu sekarang ini. Iya, benar. Dia dari awal tuh emang udah prospeknya tuh mau kesana. Iya, memang seperti itu sih. Terus kelihatan banget loh dia tuh cara mendidik aku waktu pacaran tuh beda dari yang lain. Misalkan kalaupun ada orang pacaran nih, cewek kan nggak mau minta maaf ya biasanya ya kalau salah. Kalau aku dilatih dari awal pacaran tuh harus sering minta maaf, harus gimana ya, tahu caranya terima kasih gitu. Itu diajarin nilai-nilai sosial kehidupan menurut aku sih. Ya. Cuman maksudnya itu kan rada sulit ya untuk ke cewek ya. Ya kan maksudnya ya kita tahu sama-sama kalau misalnya cewek itu susah banget buat minta maaf ya, nih, ada gengsi. Itu gimana buat dia akhirnya ngajarin lu? Pasti lu rada nentang lu dong awalnya.
Iya, pertama itu aku kaget, sering nangis gitu. Kok aku gini banget sih, malah aku yang minta maaf sih, gini gitu. Aku sering galauin dia karena aku orangnya tuh juga awal-awal nggak pernah mau minta maaf sama cowok gitu. Tapi lama-lama di sini, oh ya kalau kayak gini terus gimana aku punya hubungan yang benar-benar serius atau baik kayak gitu. Kapan gitu kalau aku gini terus. Padahal niatan lu adalah untuk nikah muda ya kan? Itu beneran sih, serius. Pernah terlintas waktu zaman-zamannya Aks FM. Wah, itu udah lama banget. Lo lihat itu ada selebgram nikah muda terus langsung pengen gitu loh. Jadi pikiranku ikut-ikut gitu deh. Pengen gitu. Udah sekedar itu doang. Pengen gitu nikah muda. Terus anak udah gede, aku masih muda gitu. Oh, jadi kayak temenan ya? Iya, kayak temenan. Sisa itu tujuan pertama. Sisa cewek kan deh? Cewek. Nah itu kan lebih enak banget, bisa mejeng bareng gitu. Tuker-tukeran baju. Iya, benar kan? sih. Nah, udah itu tadi udah selesai dari Melanya tuh ternyata kayak gitu. Terus kenapa akhirnya dia mau nikah sama suaminya juga udah. Dan sekarang ini ketika lu akhirnya punya anak, Mel. Oke. Kenapa lu, maksudnya ada banyak yang mungkin nikah muda, tapi dia itu untuk punya anak mungkin ditunda dulu. Iya, kayak setahun 2 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun lah buat akhirnya nanti punya anak. Kenapa lu bisa pas pertama nikah langsung oke, gue pengen punya anak? Itu gimana? Pertamanya emang aku pengen sama anakku tuh selisihnya nggak jauh-jauh banget karena aku pengen kelihatan kayak kakak adik. Kebetulan aku cewek yang pertama. Terus yang kedua, suami kan udah berumur, udah 29 tahun. Iya. Kan kepengen jadi bapak dong, umur segitu dong. Iya. Udah umur mateng banget tuh. Udah mateng banget, iya. Jadi aku kasihan sama suamiku, nanti kalau misalnya aku mundur-mundur lagi, nanti dia udah keburu tua dong. Anaknya masih kecil, udah tua suamiku gitu. Tapi maksudnya dari dulunya tadinya emang mau nunda tadinya? Tadinya mau nunda, tapi nggak tahu tiba-tiba ada aja. Dari ini ya, maksudnya itu udah diobrolin gitu kan pasti? Udah diobrolin. Kedepannya. Nanti aku gimana nih kalau punya anak kuliahnya gitu-gitu. Nah gini, suamiku tuh kasih 2 opsi, kamu mau cuti nggak apa-apa atau mau lanjut kalau buat nggak apa-apa, yang penting aku tetap biayain kamu gitu-gitu. Asik. Itu sih poinnya. Buat orang-orang yang mau nikah cowok gitu ya, sebenarnya nggak masalah lu mau nikah umur berapa aja, tapi tanggung jawab ke istri. Tanggung jawab ke istri, ke anak-anak, kasih anak lu susu. Iya kan? Iya. Tapi sekarang maksudnya anak pakai susu formula apa? Formula sama ASI juga. Campur. Tapi Mel. Ya. Lu punya ini nggak? Punya kiat-kiat atau mungkin saran buat teman-teman di sini yang mungkin mau nikah muda juga nih, Mel? Ya, karena kan ini juga pasti bikin lagi marak banget sih ya. Marak banget. Sekarang dimanapun. Enggak sih, teman-teman aku juga banyak nikah muda. Teman kita juga ada si Farah. Iya, dari Komunikasi 2019 juga nikah muda, guys. Juga ya Farah. Nah, gimana tuh? Coba dijelasin deh. Kiat-kiat gitu. Iya, apa yang harus disiapin, entah secara mental kah, apa yang akan terjadi saat lu nikah dan lain-lain, tuh boleh banget. Mental itu nomor 1, kewarasan itu nomor 1, guys. Serius. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa pasangannya kalian itu suportif sama kalian, nggak apa-apa, karena itu support. Kalau orang suportif itu benar-benar bikin mental kita jadi naik lagi, jadi semangat lagi gitu. Misalkan aku sering banget nih ngeluh, aduh aku tugasnya gimana nih, aku kuliahnya gimana nih, aku nggak mau ini ngerjain ini, banyak banget ribet gitu. Tapi suamiku selalu bilang, kamu inget dong siapa yang biayain kamu gitu. Kamu inget dong Cisa, nanti bangganya gimana kalau orang tuanya tuh punya gelar gitu. Oh makanya ini gue beberapa kali lihat snapgramnya lah ya, itu suka dibawa kelas juga kan? Iya. Si Cisa suka dibawa ikutan kuliah. Ikutan kuliah. Itu dosen kita Pak Dodi juga tahu kok. Oh iya? Iya. Itu juga mungkin salah satu cara lu buat akhirnya anak lu ngerti gitu kan? Iya, sudah di perut deh, sering banget ikut kelas. Oh iya, dari perut? Iya. Lucu sekali. Jadi lu punya anak yuk. Astagfirullah. Nanti dia lu cowok dia. Oke, terus gimana lagi? Ya, kita lihat dari pasangan. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri
mental dan finansial juga. Kalau memang kalau misal kita punya uang yang cukup untuk hidup ke depan nggak apa-apa sih kalau nikah muda ya itu. Tapi memang kalau pandangan aku sih ya beda sama orang lain loh. Gimana? Kalau orang lain kan kayak gini, aduh menikah muda nggak punya uang blablabla mau hidup gimana. Tapi kalau aku nggak apa-apa sih, nggak punya banyak uang tapi tetap punya uang ya. Nggak punya banyak uang nggak apa-apa, yang penting bisa makan buat besok gitu loh. Sederhana buat aja. Buat kedepannya kita cari bareng-bareng, kalau aku gitu. Iya, sederhana aja gitu maksudnya kan. Yang penting bisa makan, bisa hidup buat sampai besok gitu. Iya, nanti besok bisa cari bareng-bareng lagi gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi susah senengnya tuh bareng-bareng gitu kan. Bener. Itu seru loh kayaknya. Seru banget. Terus itu pasangan, mental, finansial. Keluarga gimana Mel? Keluarga gimana maksudnya? Iya kan untuk itu apakah ada pro dan kontra gitu? Lu pengen nikah muda dengan pasangan lu, suami lu yang umurnya udah jauh di atas lu gitu kan? Itu tuh gimana tuh? Kalau keluarga aku sih emang nggak pernah masalahin umur ya, nggak pernah. Jadi selama lelaki itu bertanggung jawab dan mau hidupin kamu sama anak-anakmu nggak apa-apa gitu. Tapi dari lu nya pribadi, maksudnya Mel, lu yakin mau nikah sekarang nih di umur segini? Itu ada nggak dari keluarga? Ada, pasti ada yang pro dan kontra itu pasti gitu. Terus iya aku yakin lah aku bisa handle ini semua gitu. Yakinin aja deh keluarga gitu. Berarti keluarga itu awalnya ada yang dukung, ada yang kontra gitu. Itu pasti karena masa sih masih kuliah mau nikah gitu-gitu. Kalau zaman dulu itu 14 tahun udah boleh nikah. Zaman dulu tuh sih? Belasan tahun nenek lu deh umur berapa, anaknya berapa tuh, gitu coba. kan. Sekarang kan maksudnya orang-orang mungkin mikirnya ya di zaman sekarang udah beda ya. Iya, itu pasti. Kayak nikah muda tuh, lu belum siap secara finansial lah. Iya, ada yang kolot gitu. sih, ada yang kolot kayak gitu pikirannya, tapi ada yang ya udah aja. Selama udah siap kan. Iya. Terus anak gimana Mel? Anak gue mungkin ini juga jadi salah satu yang menarik ya di sini karena punya anak di umur muda lu harus ngurus juga, ntar ada tuh yang namanya baby blues tuh mungkin lu bisa ceritain. Lu pernah ngalamin itu enggak? Pernah. Jadi pernah? Semua ibu pasti ngalamin sih kalau baby blues tuh. Jadi pas anak aku nangis, aku ikut nangis. Waduh. Terus baby blues tuh kayak gimana titik sih? Capeknya ibu ngurus anak loh, kayak aduh jenuh gitu. Jenuh, terus ngerasa aku waktu jadi gadis tuh kehidupan gue kayak gini loh gitu loh. Sekarang jadi berubah 180 derajat gitu. Beda jadi kaget ya? Itu tuh baby blues tuh gara-gara itu. Terus kalau misal aku lihat sumur gitu, kalau anak udah cemplung sumur gimana ya? Pernah serius. Wah, lu gila lu. Pernah, tapi langsung astagfirullah, itu emang setan banget, itu bikin setan. Dan kalau emang suaminya nggak dukung, aduh hancur. Makanya banyak kan berita-berita yang ibu bunuh anaknya masih bayi, itu gara-gara itu, nggak dapat dukungan dari orang-orang terdekat. Tapi ini nggak dimasukin sumur, dimasukin bak mandi? Enggak. Kalau lihat lagi bobok kan kayak, aduh anakku, aku minta maaf ya gitu, mami minta maaf ya gitu. Udah pernah mikir gitu, tapi sekarang udah berkurang sih. Cuman kadang-kadang ya agak capek aja gitu. Gimana nggak capek? Gua kuliah, tugas-tugas semester 5 kan semester iya nggak sih? Kacau balau banget, serius. Terus dia belum lagi ngurusin dia, belum lagi lu kerja kan. Iya. Kalau aku tuh masih kerja, tapi kerjanya aku tuh buat refreshing doang sih. Kalau aku mikir gitu kayak, aduh biar aku nggak di rumah terus gitu. Jadi aku bener. mau kerja buat happy gitu. Tapi dari suami ngelarang-larang lu nggak, misalnya buat main gitu keluar? Enggak. Sekali. Enggak. Kalau misalnya aku minta izin, aku mau main dong sama temen aku, terus dia tanya, Cisa dibawa nggak, anakku dibawa nggak? Nggak dibawa juga nggak apa-apa, dibawanya nggak apa-apa gitu. Yang penting mau dianterin atau nggak dianterin terserah gitu. Berangkat dari situ gitu, kebebasan lah, terlalu bebas. Saling ngerti lah ya. Iya. Maksudnya berarti suami lu juga ngerti kalau misalnya lu tuh masih muda, masih main juga gitu kan. Tapi lama-lama kok aku merasa aku pengen di rumah terus, gak tahu kenapa. Padahal umuran kita tuh pengennya keluar terus pengennya main kan? Terus sampai malam, sampai pagi
gitu. Iya nggak sih? Isi dulu ya ntar ya. Ya oke. Ini minuman bener ya kawan, jadi santai aja. Ini air putih aja. Ini kayak pulang malam baliknya pagi tuh umurannya kita tuh ya nggak sih? Tapi ini lu malah pengen di rumah? Iya. Kenapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu karena memang kalau pergi baru bentar aja. Kalau misalnya nggak bawa anak ya. Oh itu sih kayaknya. Kangen gitu. Iya kan? Kayak dia lucu banget kok. Gitu. Iya. Lu kalau misalnya ngeliat snapgram Mela itu anaknya tuh sangat amat lucu. Minta ditusuk enggak? Bukan. minta dicubit-cubit gitu loh, parah. Bisa sangat amat suka anak kecil juga soalnya, gitu. Tapi kalau udah agak gedean dikit terus bisa lari-lari, aduh, pusing. Iya, gimana tuh kalau lu untuk siap ke hari itu gimana? Karena kan masih kecil nih masih lucu-lucunya. Iya. Gimana kalau misalnya nanti tiba-tiba gede, udah mulai rada-rada ngelawan dikit? Kita kalau lihat anak orang lain tuh benci, itu bisa ya. Tapi kalau kita lihat anak sendiri tuh nggak bakal benci dan kita nganggap itu anak gue paling cantik, paling pintar, paling baik sedunia gitu, pasti. Tapi kayaknya lu bakal nyebutin anak lu deh. Anjir kan? Dia modelannya rada-rada temperamen kayaknya nih. Kagak, gue temperamennya gue tetap apa ya kayak enggak lah ini anak gue gitu. Beda ya kalau misalnya udah anak beda. Serius beda. Nanti kamu bukan ngasih serius. Serius. Aduh. Terus Cisa sekarang udah umur berapa? Jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan. Bentar lagi makan ini. Udah mulai ini dong ngerangkak gitu. Kalau ngerangkak belum. Gak tau kenapa dia belum bisa ngerangkak. Cuman apa ya duduk. Beguling. Beguling mah bisa. Beguling udah dari umur 4 bulan. Guling-guling gitu. Terus duduk. Tapi harus pakai sanggahan karena emang belum kuat masih tumbang-tumbang kayak gitu. Terus kecil tuh udah mirip kucing ya? Iya emang sih. Lucu banget loh. Terus gimana? Terus megang benda objek gitu. Udah bisa di tangan kanan, tangan kiri kayak gitu. Lu ngajarin anak lu tuh untuk misalnya mungkin tahu nama lu ini, lu dipanggil siapa nih kalau mana? Mami. Iya. Kalau suami lu? Papi. Di mami papi ya. Tuh ngajarinnya gimana tuh ke si anak? Lu udah proses ngajarin belum? Udah dari bayi udah diajarin. Jadi aku kalau misalnya mau ngajarin si anak gua tuh diginiin, terus nih lihat nih matanya udah harus ke aku dulu. Ini mami ya, ini mami gitu. Kalau ini papi gitu. Jadi tuh kalau emang mau nunjukin apa, mau benda apa gini, ini kacamata ya, kacamata gitu. Diliatin loh objeknya tuh. Ini gelas ya gelas, ini gelas. Terus mau apa, Cisa mau apa gitu, mau makan. Dia tahu kalau misal kan sekarang udah mulai perkenalan makan gitulah kayak pakai Milna kayak gitu, sereal yang bayi. Tapi kalau masih bubur-bubur gitu enggak, sereal bayi iya. Itu yang encer banget karena setelah DSA itu 6 bulan kurang 2 minggu udah harus kasih perkenalan makanan biar gak kaget nanti pas 6 bulan. Udah dia tahu kalau mau makan dipasangin ini seleber dia tahu kalau itu mau makan dia iya gini semangat ya iya pengen makan nih gue mau makan nih gitu udah tanggep lah lumayan nggak sia-sia sih. Jadi kalau mau ngajarin anak tuh harus emang sabar harus sih nggak mungkin enggak karena kita juga kadang-kadang nggak ngerti bahasanya dia bahasanya nangis kalau bisa paling dia tuh baru bisa ngomong papa mama gitu doang. Masih babbling lah. mama papa gitu masih lucu-lucunya ya ampun. Tapi itu paling ngeselinnya itu pas umur dia berapa bulan tuh kalau bayi? Kalau masih umur segini tuh nggak ada yang ngeselin sih. Serius Dil. Dia nanti bayi itu ngeselin kalau udah umur 1,5 tahun terus 2 tahun gitu udah mulai ngeselin, udah mulai bisa tantrum, ngamuk gitu. Oh iya benar. Udah mulai bisa minta sesuatu itu udah mulai nyebelin dia serius. Iya minta mainan, minta apa? Iya, soalnya gue juga punya ponakan. Dia baru tantrum pagi-pagi tuh harus jalan-jalan beli jajan kayak gitu. Kalau nggak diturutin nangis. Kalau kan harus diajarin bener-bener. Kalau ini caranya bukan kayak gini nih kalau minta gitu. Gitu sih. Tapi lu udah siap tuh buat ngadepin hari itu, lu udah siap? Siap sih. Kalau emang parenting dari dini udah bagus, pasti nanti hasilnya anaknya juga baik. Serius ya. Amin. Ya gitu. Tetangga gimana tetangga? Tetangga mah kalau aku mah nggak terlalu dekat sama tetangga ya, karena aku tinggal di desa gitu, nggak tahu kan komplek desa gimana. Itu dia Mel maksudnya.
lu kuat kan tapi insya Allah kuat aja soalnya jarang keluar sih. Omongan-omongan mah ada ya. Pasti ada pasti tapi di hus gitu. Ya udah aja lah biarin deh. Iya, Gue juga seneng gitu kan. Iya. Iya, udah. Tetangga mah nggak usah dipikir. Kita kan hidup kita makan pakai uang sendiri, kita hidup pakai uang sendiri, bayar listrik pakai uang sendiri gitu. Anak-anak juga gue yang bikin. Iya, ngapain? Jadi kalau omongan-omongan, kok belum bisa kayak gini, oh nanti nih nanti anak kedua gua anak kedua dah kagak berarti Bella ini sudah ada rencana anak kedua kawan. kagak ini aja masih trauma guys, kayak aduh kayak udah capek ya kalau nggak mungkin sih waktu aku belum punya suami masih pacaran masih suka main tuh aku benar-benar nggak pernah megang pekerjaan rumah serius nih ini poin terpenting nih. Jadi aku nggak pernah yang namanya nyapu ngepel gitu, nggak pernah serius deal. Sekarang itu benar-benar kita gila ngelakuin sendiri gitu. Ya gimana ya mau nggak mau harus dilakuin gitu. Iyalah. Nyuci baju, nyapu, ngepel, ngurus rumah, masak gitu. Cuman untungnya suami lu juga ngebantu kan? Iya, suportif kan? Suportif. Misal nih pengering di rumah tuh mesin cucinya tuh pengeringnya tuh rusak, dinamonya rusak kan harus diperes ya. Iya. Jadi gue cuma giling, suami gue meres, gue jemur gitu. Itu namanya support. Ya, itu namanya laki-laki yang support, guys. Wawancara dengan aktor keluarga Cemara. Oke deh. Nih akhir segmen nih. Mungkin dari tadi ini teman-teman lihat ya. Ini ada kain. Di sini box of mystery. Ini adalah kain mystery. Karena boxnya nggak ada. Gue penasaran aja ya. Tentang ya seperti yang sudah di briefing tentang ini. Oh, Pampers. Oh guys, ini guys. Pampers. Gimana tuh? Ada cerita nggak? Misalnya lu pertama kali makain Pampers kah ke anak lu, atau mungkin lu pernah dipipisin sama anak lu pas lagi pakai Pampers? Pernah sering banget. Sering dipipisin lu? Gua nih, Dil, paling panik kalau gua pergi bawa anak gua tuh kalau nggak bawa Pampers. Kenapa? Kalau lupa bawa ganti gitu. Karena emang dia suka tiba-tiba pup gitu. Oh, lagi sering-seringnya. Lagi sering-seringnya. Suka tiba-tiba pup. Terus kalaupun mau mandi atau selesai mandi gitu, pas dibajuin aku atau lagi dimandiin aku tuh, dia pipis pas udah dilepas pampersnya gitu. Pipis jadi mipisin aku dong. Gitu. Jadi aduh, pertamanya nih mau cerita nih gua nih. Boleh. Sak. Gua sama mertua gua. Gak boleh nih anak dipakein Pampers selama 2 minggu. Terus gimana? Awal kelahiran. Terus gimana? Stres banget kan gue, cucian numpuk, mana-mana baru lahiran ya nggak sih? Iya, makanya terus gimana itu? Akhirnya udah tuh sumpah. Bolak-balik dong nyuci. Udah, di Pampers aja, di Pampers. Pusing gitu. Jadi kalau dapet suami yang sefrekuensi sama kita, aduh gila. Enak ya? Enak banget. Tapi kalau yang mendukung satu pihak doang, kitanya makan hati doang sih. Benar. Tapi Cisa jatuhnya gede deh. Dia gendut, sekarang udah 8,5 kilo guys. Innalillahi, maksudnya alhamdulillah sehat dong berarti. Iya gitu. Sehat. Sekarang dia udah pakai ukuran L. Ya. Wah, ini udah gak muat tuh berarti. Ini berapa nih? M ya? Kayaknya M deh ini. Ini kecil banget nih di bokongan itu. Rada semok ya pada tuh. Serius. Cisa udah gede banget sekarang. Tuh, itu berarti gizi yang dikasih sama Mela itu sangat amat mumpuni buat anaknya. Tuh, lu kalau emang mau punya anak, itu kayak Mela. Gimana emang? Siap ngasih makan, siap kerja nyari duit, siap capek, semuanya. Jangan cuma mau enaknya doang. Iya bener, zaman sekarang tuh pada mau enaknya doang. Iya kan? Lu iya nggak? Enggak dong, gua kan. Jangan gitu dong, Mel. Skip. Intinya lu jangan mau enaknya doang. Benar. Lu kalau mau punya anak tuh mesti siap capek. Apalagi nih Mela nih. Punya anak tuh mahal juga loh, Deal. Serius. Belum ntar Mama meminta HP. Iya. Apa aja deh. Orang gitu. dari masih kecil aja kita udah ngerasain loh kalau memang misal anaknya pakai Pampers 24 jam, kita kan pasti juga mahal ya? Pampers, iya mahal. Sekarang mahal. Susu juga mahal. Gue gak tau kenapa tuh soalnya waktu itu gue kayak
Gak tahu gue kesambet apaan, tapi gue survei papers di Alfamart. Gue Serius. gue lihat harganya berapa ya? Wah gila, ini kalau misalnya gue punya anak, ini mahal banget sih. Nanti dulu deh deal gitu ya. Kayaknya belum siap sih. Dulu gitu. Iya. Susu juga mahal deal. Susu mahal. Satu kotak yang 400 gram menjadi 100.000. Iya. Itu cuman buat kalau misal anaknya full support tuh 4 hari doang. 4 hari. Iya. 400.000 4 hari. Enggak, yang 400 gram kan 100.000 4 hari buat 4 hari. Kan berarti kalau seminggu rata-ratanya 200.000. Iya 200. Wah. Iya, buat susu doang. Mahal juga Berarti ya. cowok tuh harus bekerja keras. Yang cewek juga jangan menggantungkan diri kepada suami. Ini dia. Jadi nggak ada yang namanya patriarkis, nggak ada cewek juga pengen apa, saling mendukung. Nah, salah satu tujuan aku buat nyelesain kuliah, amin ya, paling amin. Karena aku emang mau jadi wanita yang berpenghasilan lebih baik dari sekarang, gitu loh. Betul. Jadi saling gak cuma apa ya, menempatkan bebannya ke suami ya. Iya, suami kasihan loh, dia juga pengen punya kepenginan gitu, pengen beli kepenginan, kadang-kadang kayak gitu. Tapi inget, anak istri gimana itu pasti sih. Kasihan kalau misalnya kita berpenghasilan sendiri nih, cewek-cewek, kita mau beli barang apapun, ya udah beli aja Enak kan? gitu, Maksudnya, enak. kalau misalnya gitu juga. Cowok pun gitu juga, maksudnya gue tahu pribadi cowok gimana gitu kan, pengen beli ini, pengen beli itu. Cuman nih lu harus ingat juga tadi apa yang kata Mela, kalau misalnya emang lu mau nikah, jangan lupa sama anak istri. Benar. Itu dia. Iya guys. Gimana Mel, pesan-pesan terakhir deh buat podcast ini yang nonton? Pesan-pesan terakhir Iya. buat kalian yang nonton, kalau kalian pengen nikah muda, nanti ini rangkuman ya, ini rangkuman dari kita ya. Ini Pertama, semuanya. Udah dari pasangan dulu dong, kita kenali pribadi pasangan tuh gimana, dia orangnya gimana, seluk-beluk keluarga semuanya. Pokoknya kita harus tahu, kayak FBI gitulah. Mantannya semua juga harus tahu kita. Karena apa? Kita tuh tahu keburukan-keburukan tuh dari yang terdahulu, dari mantan-mantannya kita bisa lihat. Terus Keluarga, biar apa ya, kita nanti ketika berumah tangga kita nggak banyak konflik sama keluarga. Itu paling penting, karena itu bikin stres loh, serius. dua keluarga ya? Iya. Iya. Karena nikah itu nggak menyatukan dua kepala aja, deal, tapi dua keluarga disatuin gitu. Sulitnya tuh itu. Ya, sulit banget. Terus kita mental sama finansial itu diperkuat dulu. Kalau memang mentalnya tuh belum siap, ya jangan kayak maju mundur, ragu-ragu mau tunangan. Kalau ragu-ragu mau tunangan tuh jangan dulu, mundur aja gitu. Ya nanti aja lah gitu ya maksudnya. Oh iya, karena kalau emang kita mentalnya nggak siap, kita bisa-bisa nggak waras loh. Ibaratnya menikah kan, ya iya kalau misalnya kita punya ART gitu-gitu kan, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Gue juga mampu sebenarnya nih ART bisa gitu, cuman pengen tahu loh gimana rasanya nikmatnya jadi ibu rumah tangga. Yang merangkap mahasiswa, yang merangkap pekerja seni, yang merangkap tukang masak, yang merangkap semuanya. Bayangin, belum baby blues tadi. Iya, benar. Lu bisa ngebunuh. Lu masuk TV lu. Serius Lu masuk TV lu. Iya, sumpah. Kalau lu kayak gitu. Mela mah gak masuk TV nih. Dia masuk TV-nya dengan prestasi. Wah, amin. Iya, nanti masuk TV apa prestasi, bukan gara-gara ngebunuh anak. Gitu. Ada lagi Mel? Udah sih, paling seputar itu doang. Mungkin lu deal yang nambahin. Gua lagi. Gue belum nikah soalnya pengen ya. Cuman kan ya itu tadi, gue mungkin dari segi keluarga ya insya Allah siap-siap aja. Iya. Terus dari segi apa tadi yang pertama lo bilang? Pasangan. Iya pasangan. Pasangan gue belum tahu sih nih. Aduh, yakin pasangan juga belum. Maksudnya yakin apa enggaknya tuh kayak belum tahu ya. Iya. Karena kan kita nggak tahu pasangan ketika pacaran sama pasangan ketika nikah kan pasti beda gitu. Iya. Tapi yang ketiga mungkin yang masalah, karena gue masih kuliah gitu kan. Iya. Masih kuliah, penghasilan juga maksudnya masih sedikit gitu kan, belum baik-baik banget, masih kadang-kadang minta uang ke orang tua juga. Jadi itunya mungkin belum siap. Mental juga gue nggak tahu nih. Gue sih pengen, cuman dari finansial belum ready, akhirnya kan terkena juga ke mental. Sekarang udah harus bangun mental loh, cowok deal. Haruslah. Pondasinya harus belin gitu. Iya, gue udah umur 20. Satu. Gue 19 sekarang. Oh. Tuan gue dong. Udah punya anak satu. Aduh, padahal makin gawat.
Jauh ya. Gak ada yang gitu emang karena lu cowok. Kalau cowok kan biasanya nikahnya nanti gitu. Pengennya sih gitu. Ya. Iya kayak udah pengen punya rumah, kerja tetap, udah enak gitu. Pengennya Ingat, begitu. KPR itu sekarang mahal. Aduh, makanya ayo dong semangat. Gitu semangat kuliah. Biar IPK-nya bagus, perluas relasi. Tuh, biar akhirnya kita kerjanya enak, duitnya banyak. Gitu guys, tujuan hidup tuh kan itu aja ya nggak sih? Terakhirnya meninggal gitu. Bukan maksudnya itu bukan untuk ini ya, bukan untuk buat down, cuman intinya semangat hidupnya. Cari kerja yang benar, yang halal ya kan. Pasti. Iya, buat nantinya keluarga lu sendiri. Mau lu pengen punya anak kek, mau lu nggak pengen punya anak, mau lu pengen punya pasangan apa gimana, intinya hidup ya itu tentang perjuangan. Iya, tapi ini dia tentang si Mela yang udah punya anak dan udah punya suami, dan itulah kisahnya. Oke. Tangan dong lu kameramen. Ya udah, thank you Mela. Oke, sehat-sehat terus ya buat suami sama anak-anak yang sukses terus. Bye bye, see you on another episode.